Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nurwani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Waikanan, dan teman saya Eka Setiawan, serta Bu Elianti. Di sini kami mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana saya berperan sebagai pengamat dan Pak Eka. Ya, perkenalkan nama saya Eka Setiawan. Saya dari SMKN 1 Pakuan Ratu. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dan sebagai coach. Silakan Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elianti A dari UPT SDN 2 Negeri Besar. Saya calon guru penggerak Angkatan 9. Di sini saya berperan sebagai koci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam Bu Nurwani. Bagaimana kabarnya Pak Eka hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Nurwani sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik juga. Oh iya Pak, begini Pak ya. Pak Eka kan hari ini akan melaksanakan coaching Pak. Kemudian sebelum Bapak melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Pak Eka. Bagaimana Pak Eka? Ya, silakan Bu. Baik, Pak. Jadi begini, Pak Eka. Pada saat proses coaching itu nanti, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, Pak. Apakah nanti Bapak sudah sesuai dengan alur Tirta dan apakah Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee? Nah, kemudian nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh Koci itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Eka sampaikan, Pak? Nah, kemudian nanti dari jawaban tersebut, Pak, apakah Koci nanti bisa memberikan jawaban-jawaban yang bisa membantu si Koci ini menemukan permasalahannya, jalan keluarnya, Pak. Nah, kemudian Pak Eka juga jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip koci, di mana di antaranya ada kemitraan, terus ada proses kreatif, dan juga Pak Eka harus memaksimalkan potensi kocinya, Pak. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa yang akan saya tanyakan ke Pak Eka, Pak. Boleh ya, Pak ya? Boleh, silakan Bu. Baiklah, Pak. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan mengenai kompetensi coaching yang nanti yang akan Bapak ingin kembangkan, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak, kompetensi yang Bapak kembangkan, Pak? Oke, terima kasih Bu Nurwani ya. Jadi Ya. untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, Ya. yang pertama yaitu kehadiran penuh atau Ya. present. Itu kita harapkan kehadiran penuh pada pelaksanaan coaching ini. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga memberikan yang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu gambarannya Bu. Baiklah Pak Eka, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu tadi ya Pak ya. Ya betul Bu. Nah, dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, yang ingin Bapak kembangkan, kira-kira nih yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan yang mana Pak? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, Bu ya, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, Bu. Baiklah Pak.
baik kompetensi yang akan Bapak kembangkan itu tadi. Nah, kemudian Pak, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak kembangkan nanti itu seperti apa, Pak? Oke, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan, yakni Ya. nanti coach yang mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Itu, Bu. Oh iya Pak, baik. Jadi nanti indikator ketercapaiannya yaitu Koci itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya? Ya, betul, Bu. Oke, baiklah Pak Eka. Terima kasih Pak Eka atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya, silahkan nanti Pak Eka melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Ya, Bu. Siap, siap, Bu. Baiklah, terima kasih Pak Eka. Sama-sama, Bu Nurwani. Assalamualaikum, Bu Eli. Gimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam Pak Eka. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan kabar Pak Eka sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Sepertinya Bu Eli ini ingin menyampaikan sesuatu ya kepada saya ya, Bu. Betul sekali Pak Eka. Saya ingin menceritakan permasalahan di sekolah saya Pak. Oke, baik, Bu. Kita ada waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit ya, Bu, untuk menceritakan permasalahan yang tadi Bu Eli sampaikan. Kira-kira permasalahan apa itu, Bu Eli? Jadi begini Pak Eka. Saya melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati kurang diterapkan secara maksimal, Pak. Oh, seperti itu. Jadi, Bu Eli melihat bahwa budaya positif yang disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal dalam diterapkannya ya. Mengapa Bu Eli merasa jika budaya positif di sekolah tersebut kurang maksimal diterapkan, Bu? Begini, Pak. Saya masih melihat ada beberapa siswa yang terkadang tidak membersihkan kelasnya atau tidak melaksanakan piket, Pak. Itu yang pertama, karena dengan alasan kesiangan. Ada juga siswa yang masih membuang sampah sembarangan, padahal di setiap kelas itu sudah ada tempat sampah yang sudah disediakan. Kemudian ada juga siswa yang masih kurang bertegur sapa dengan Bapak Ibu Dewan Guru dengan alasan bahwa Bapak Ibu guru tersebut tidak mengajar di kelasnya, Pak. Oh, jadi seperti itu. Jadi Bu Eli merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolahan Bu Eli ya, Bu. Mungkin Bu Eli pernah mencari tahu mengapa masih ada siswa-siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya-budaya positif di sekolahan Ibu. Iya, Pak. Memang benar, Pak Eka, hal itu masih sering terjadi di sekolah saya. Dan saya sudah pernah mencari tahu, baik berbicara dengan wali kelas ataupun dengan guru baik BK, serta dengan teman-teman guru lainnya. Saya juga sudah minta pendapat atau bagaimana dengan siswa-siswa tersebut. Ternyata memang mereka juga menyadari bahwa siswa itu masih kurang menyadari arti pentingnya budaya positif yang sudah menjadi atau sudah disepakati di sekolah saya, Pak. Nah, jika Bu Eli sudah tahu permasalahannya, mengapa ada siswa yang masih kurang menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah? Kira-kira Bu Eli punya rencana apa supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi, Bu? Baik, Pak. Memang saya punya rencana, Pak Eka, akan menyampaikan di sekolah melalui pembina OSIS atau wakil kesiswaan.
dan juga mungkin Bapak Ibu Dewan Guru yang bertindak sebagai seksi 7K. Nah, biar beliau-beliau mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang dibuat secara lebih insentif lagi. Misalkan melalui upacara di setiap hari Senin, kemudian keteladanan dari Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan yang ada di sekolahan. Membuat program kegiatan 7K, memajang tulisan atau keyakinan sekolah di tempat-tempat strategis Pak Eka. Wah, itu bagus sekali Bu Eli ya. Rencana dan ide dari Bu Eli ini cukup bagus. Nah, menurut Bu Eli, hal itu akan dilaksanakannya kapan? Baik Pak, saya akan segera menyampaikan hal ini segera mungkin Pak Eka. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah saya Pak. Sehingga mulai pekan keduanya nanti di bulan ini juga program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, terutama keteladanan dari Bapak Ibu Dewan Guru dan juga karyawan di sekolah saya. Begitu Pak Eka. Bagus sekali Bu Eli. Baik Bu, mudah-mudahan rencana Ibu dapat segera terrealisasi. Dan saya ingin melihat hasilnya sesegera mungkin ya Bu Eli. Nah, dari rencana yang tadi yang Ibu Eli sampaikan, kira-kira komitmen apa yang Ibu Eli harapkan? Iya Pak, komitmen saya yaitu akan terus memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah bersama dengan guru serta warga yang ada di sekolah saya Pak. Bagus sekali Bu. Baik, Bu Eli, mengingat waktu kita mungkin sudah cukup, maka kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Bu Eli dapatkan? Oke, baiklah Pak Eka. Alhamdulillah dari percakapan kita hari ini, sekarang saya merasa lega karena saya sudah menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya dan saya merasa harus lebih memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa dalam menerapkan budaya positif serta menjadi teladan terkait penerapan budaya positif yang disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah saya, Pak. Baik, Bu Eli. Sangat bagus sekali ini. Mungkin sudah cukup sampai di sini dulu ya, Bu Eli, perbincangan kita. Dapat kita sambung di lain waktu. Iya Pak, siap Pak Eka. Terima kasih atas waktunya dan ketersediaan Pak Eka untuk berbincang-bincang tentang masalah di sekolah saya, Pak. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam, Bu Eli. Terima kasih sama-sama. Baiklah Pak Eka, bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Alhamdulillah, Bu Nurwani, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, baiklah Pak Eka. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Eka ya Pak ya. Ya. Tadi dalam proses coaching yang Pak Eka lakukan, terkait indikator yang ingin Pak Eka capai, itu tadi bagaimana Pak? Baik, Bu Nurwani. Jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching barusan tadi, yaitu saya sudah Ya. melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach saya, Ya. dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Nah, luar biasa sekali ya Pak Eka ya. Baiklah, jadi Pak Eka tadi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Tadi Pak Eka saya amati
sudah melakukan coaching di mana Pak Eka ini sudah menanyakan tujuan, kemudian ada juga identifikasi permasalahannya, dan ada juga rencana koci serta tanggung jawab koci ya Pak ya. Iya, betul Bu. Nah, dari itu tadi saya mendengar percakapan-percakapan Pak Eka dengan koci tadi, Pak Eka itu sudah fokus terhadap percakapan tadi dan itu artinya Pak Eka itu ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching, Pak. Nah, Pak Eka juga sudah mendengarkan secara aktif pada saat coaching dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan tadi disampaikan oleh Pak Eka adalah pertanyaan yang sudah berbobot ya Pak Eka ya. Iya, betul Bu Nurani. Terima kasih Bu. Oke, itu tadi dari pengamatan saya, Pak. Jadi Bapak sudah sangat luar biasa menurut saya dan apa yang sudah Bapak lakukan tadi itu adalah proses coaching yang bagus ya. Nah, kemudian mudah-mudahan ke depannya Pak Eka sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi coaching-coaching berikutnya, Pak ya. Ya. Nah, kira-kira Pak, untuk ke depannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan, Pak? Oke, terima kasih Bu Nurwani. Baik, kompetensi Ya, yang akan saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin memahami dan mendalami lagi terkait alur tirta yang lebih baik lagi. Pada saat saya melakukan proses coaching, supaya pada proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi. Menurut saya seperti itu, Bu. oke. Sangat luar biasa sekali Pak Eka. Jadi Pak Eka ini ke depannya akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Pak ya. Ya. Dan semoga semakin baik dalam proses coachingnya. Oke, baiklah Pak Eka. Mungkin cukup di sini saya sampaikan sangat terima kasih sama Pak Eka sudah Bu. melaksanakan proses coaching ini dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta dan sepertinya dikarenakan waktu kita saya akhiri kegiatan proses pasca observasi kita kali ini Pak. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dan bisa sharing kembali ya Pak Eka ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, terima kasih Pak Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu Nurwani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.